Siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas beredarnya obat sirup yang mengandung bahan pelarut yang diduga menyebabkan gagal ginjal akut pada anak-anak? Dan apakah pemerintah harus segera menetapkan status kejadian luar biasa KLB? Saya akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI, Hermawan Saputra. Selamat malam, Mas Hermawan. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik, Mas Hermawan. Sehat selalu, Mas Hermawan. Kita langsung mulai dari pernyataan BPOM terbaru yang mengatakan akan mempidanakan dua perusahaan farmasi terkait dengan kasus gagal ginjal akut pada anak. Apakah memang perusahaan farmasi yang paling bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut pada anak? Iya, kelihatannya statement ini didasari pada fakta bahwa ada temuan kadar etilen dan juga dietilen glikol yang lebih dari kadar normal untuk konsumsi obat-obatan. Tetapi kalau kami menyorot bukan pada itu poinnya. Poin yang paling penting adalah adanya final conclusion tentang penyebab ini apa sesungguhnya. Apakah benar penegakannya penyebab terjadinya acute kidney injury ini karena adanya paparan atau juga adanya kontaminasi zat kimia etilen ini yang menyebabkan anak-anak itu keracunan dan pada akhirnya gagal ginjal. Itu dulu yang harus disimpulkan. Karena proses penyelidikan ini masih berjalan, tentu pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan terutama BPOM memang harus menyelidiki dan mendapatkan kesimpulan dan dalam waktu yang cepat supaya juga bisa mengannounce kepada masyarakat agar tidak ada spekulasi sesungguhnya penyebabnya apa. Karena kasus terus bertambah. Hari ini juga press release Kementerian Kesehatan, kasus tadinya mendapatkan fatality naik ya dari 50 menjadi 57%. Dan juga kumulatif casesnya juga nambah. Artinya kita sejak pekan lalu mengatakan pemerintah harus bergerak cepat untuk menetapkan ini menjadi KLB. Kejadian luar biasa karena juga ada semacam kenyamanan dan keamanan perasaan masyarakat sekaligus upaya untuk penelusuran secara sistematis. Nah, kalau kita bicara kasus ini, cara telusurnya kan beda dengan penyakit COVID misalnya yang menular. Ini cara telusurnya kalau memang ini berkaitan dengan adanya malproduction gitu ya, dari segi substansi obat-obatan, maka harus ditelusur berdasarkan distribusi obat. Dan pemerintah sudah menyampaikan sudah ada di 26 provinsi kasus ini sekarang. Oleh karena itu penjaringannya adalah melalui distribusi dan dengan adanya KLB, masyarakat merasa terjamin dari segi pengobatan, akses pelayanan, sehingga upaya pelaporannya itu menjadi lebih aktif. Nah, sekarang masih terkesan pasif karena terkait dengan ada yang tertangkap di Vaskes, seperti halnya rumah sakit yang menjadi pelaporan dari masyarakat. Pak Zilvia. Baik, Mas Hermawan. Oke, sudah bergabung juga bersama kita adalah juru bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril. Selamat malam, Pak Syahril. Ya, selamat malam. Salam sehat semua ya. Salam sehat. Pak Syahril, hari ini Presiden memanggil Menkes, Kepala BPOM juga dipanggil ke Istana terkait dengan kasus gagal ginjal akut pada anak. Apa hasil penting dari pertemuan tersebut, Pak? Ya, sebetulnya sudah disampaikan langsung oleh Pak Menteri bersama Bu Lukito, Kepala Badan POM. Intinya adalah menyampaikan informasi update sampai hari ini, mulai dari kemungkinan penyebabnya dan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Termasuk tadi Bu Lukito juga mengumumkan obat-obat 133 yang aman untuk dilakukan. Dan Pak Menteri juga menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan mulai dari awal sebagai respon cepat dan sekaligus mendatangkan obat sebagai antidotum. Gitu. Apa evaluasi Presiden kepada Kemenkes dan BPOM, Pak? Apakah sempat dibahas juga kenapa obat sirup yang mengandung bahan pelarut yang diduga bisa menyebabkan gagal ginjal akut pada anak ini bisa beredar luas di masyarakat? Ya, tentu saja dengan kasus ini Bapak Presiden tadi sudah menyampaikan juga bagaimana Kementerian Kesehatan dan Badan POM menuntaskan kasus ini sampai betul-betul menjadi temuan dan menjadi suatu aturan yang harus kita taati bersama-sama ke depan, mulai dari registrasi produk obat sampai ke pengawasan dan pemakaiannya di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk penjualan di apotek. Baik, Mas Hermawan, sampai sekarang sebetulnya kan penyebab gagal ginjal akut pada anak itu masih misteri, belum ada yang pasti. Tapi yang sudah bisa dipastikan adalah ditemukan senyawa etilen glikol dan dietilen glikol pada mayoritas penderita. Apakah temuan itu belum cukup mengonfirmasi? Ya, tentu faktornya
mungkin ada beberapa faktor yang memungkinkan yang lain ya, atau variabel penentu lain. Memang kalau kita lihat simpulan sementara disinyalir berkaitan dengan zat kimia ini yang memang kalau dia teroksidasi bisa menimbulkan efek keracunan dalam kadar tertentu, bisa menyebabkan gagal ginjal. Tetapi bahwa ada indikasi-indikasi lingkungan, ada indikasi berkaitan dengan perilaku konsumsi, dan juga distribusi dan pengawasan obat, ini kan harus dikaji secara menyeluruh. Walaupun tadi sudah dirilis tentang 2 perusahaan yang diindikasi melakukan pidana, ini adalah proses hukum yang berkaitan dengan pelanggaran pada kandungan zat kimia yang ada dalam obat. Tetapi dalam esensi penyelamatan jiwa, di dalam proses pelayanan kesehatan, ini harus kita selesaikan dulu penyebab utamanya. Itu sebab adanya investigasi menyeluruh terkait dengan penyebab ini, apakah berkaitan dengan interaksi obat, mungkin juga ada pola konsumsi sebelumnya yang tidak hanya berkaitan dengan obat tertentu yang bersifat sirup ini, atau ada riwayat penyakit lain yang mungkin diderita oleh kasus per kasus. Nah, maka itu dari sekian ratus kasus yang ada, memang harus ada pada kesimpulan yang final, sehingga apakah memang kasus utamanya ini disebabkan oleh zat kimia tadi atau tidak. Statement ini yang harus mendahului penyelidikan lain. Misalnya apakah nanti berkaitan dengan malproduksi obat, apakah yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap proses distribusi, pemberian layanan, atau bahkan juga berkaitan dengan pola distribusi itu sendiri. Nah, ini yang memang menjadi concern kami di bidang kesehatan, karena kasus ini terjadi di komunitas. Nah, dalam kasus yang normal itu kan kejadian gagal ginjal biasanya kronis, ada di dalam layanan, berkaitan juga dengan riwayat penyakit yang lain, dan atau kasus nosokomial, tetapi ini terjadi di komunitas dan ditengarai berkaitan dengan pola yang mungkin berkaitan dengan keracunan. Maka untuk bisa mendapatkan kesimpulan final, apa sebetulnya penyebab gagal ginjal akut itu, Pak Syahril? Apa yang sudah dilakukan Kemenkes? Kapan kita bisa mendapatkan kesimpulan finalnya? Ya, terima kasih. Sebetulnya sudah sangat jelas ya. Jadi penyebab dari gagalnya ginjal ini kan bisa infeksi, bisa dehidrasi berat, bisa perdarahan berat, dan terakhir karena keracunan atau intoksikasi. Intoksikasi ini bisa karena makanan, minuman, dan juga karena obat-obatan. Nah, Kementerian Kesehatan sudah menyingkirkan infeksi umpamanya. Kita sudah melakukan pemeriksaan patologi. Ya, di sana tidak kita temukan virus, bakteri, atau parasit sebagai penyebab yang kemungkinan diduga. Tadi termasuk dari Pak Hermawan, terima kasih juga masukannya. Kita sudah menyingkirkan riwayat penyakit sebelumnya. Ya, kemudian tidak ada dehidrasi berat, hipovolemik, perdarahan tidak ada. Kemudian makanan dan minuman juga tidak mengerucut, dan akhirnya kita mengerucut dengan satu, yaitu intoksikasi zat kimia yang ada di dalam obat atau campuran obat yang diminum. Nah, saat inilah sudah mengerucut. Dari 102 yang saat ini obat-obat yang kita ambil dari pasien-pasien yang tersebar itu dilakukan pemeriksaan. Dan sebagian sudah diumumkan oleh Badan POM tadi, yaitu ada yang memang masih aman. Artinya dari 102 itu ada yang aman untuk dipakai selanjutnya. Tetapi ini betul Pak Hermawan, tidak berhenti di situ. Dan tentu saja banyak sekali sirup-sirup yang harus diperiksa, dan ini masih dalam masa penelitian antara Badan POM dan Kementerian Kesehatan. Dan terakhir, memang dengan pengalaman ini saya sangat setuju dengan Pak Hermawan, kita harus melakukan komprehensif. Artinya kita harus membenahi dari hulu. Ya, jangan-jangan di tingkat masyarakat, budaya, minum obat, dan seterusnya, ini menjadi bagian yang harus kita edukasi lebih lanjut, agar masalah ini juga harus diselesaikan, juga dibantu oleh masyarakat secara bersama-sama. Oke. Pak Syahril, meskipun sudah ada indikasi kuat, apakah dengan kata lain sampai sekarang masih belum bisa dipastikan kalau penyebab utamanya itu karena cemaran dari EG dan DEG itu ya Pak? Iya, sudah itu. Jadi sudah kita sampaikan itu. Nah, itu sekarang sudah kita dipastikan. Itu penyebab utamanya, penyebab gagal ginjal akut itu Pak, sudah dipastikan? Ya sudah, artinya kita kan sudah mengerucut tadi ya, infeksi tidak, ini tidak, dan akhirnya keracunan tadi, ya, yang disebabkan oleh zat kimia yang ada di sana. Dan saat ini kita justru meneliti obat-obat apa saja, sirup yang mengandung zat kimia itu yang merupakan cemaran dari polyethylene glycol yang akhirnya menjadi ethylene glycol maupun diethylene glycol yang sangat toksik. Apalagi tadi disampaikan mungkin kadarnya sudah sangat di luar ambang batas, dan ini memang
seperti yang disampaikan oleh Badan POM bisa dikriminalkan ya masalah ini. Oke. Tapi itu adalah ranah hukum ya untuk selanjutnya. Tapi saya Oke. setuju dengan Pak Pak Gunawan tadi, Syahril. ini masalah kita untuk diberesin dari hulu Baik. sampai ke hilir. Dan Kita ini harus sudah jeda kita terlebih lakukan dahulu, secara Pak serentak. Syahril dan juga Mas Hermawan. Selanjutnya kita akan bahas sebetulnya setelah mengerucut apa sebetulnya penyebab utama dari gagal ginjal ini, kita juga harus mencari tahu siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab. Jangan sampai ada kesan lempar tanggung jawab di antara pihak-pihak terkait. Untuk membahasnya dan juga untuk menentukan apakah kita perlu menetapkan status KLB atau tidak, kami akan ulas lebih jauh pemirsa usai jeda. Anda kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Mas Hermawan, saya kembali ke Anda. Ketika tadi Pak Syahril memastikan bahwa memang dua bahan pelarut ya, EG dan DEG itu menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Di mana fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan BPOM menurut IAKMI? Ya, kalau kita lihat itu yang menjadi kesimpulan atau apa yang bisa kita sampaikan ya, semacam kesimpulan sementara lah ya, karena belum betul-betul ditegakkan saya pikir ya kalimat ini. Tetapi kalau itu yang menjadi persoalan, cara telusur kita kan cara telusur terbalik. Jadi mengikuti pola distribusi di produk-produk yang sudah ditengarai mengandung zat kimia tersebut, beredarnya di 34 provinsi ini mana saja rantai distribusi dan penyebarannya. Kemudian terkait dengan juga kandungannya, itu udah pasti ada bahan baku yang boleh jadi, karena dari gambaran produk itu bisa pada merek atau produsen yang berbeda. Kalau dia pada produsen atau merek yang berbeda dalam rentang waktu yang bersamaan kemudian dikonsumsi, berarti bisa jadi ditelusur suplai bahan bakunya dari mana. Dan di dalam catatan bahan baku dan perolehan industri obat itu semuanya lengkap bisa ditelusur. Jadi rantainya itu bisa dengan cepat. Nah, kalau kita bicara kewenangan, memang dari produksi sampai distribusi, pra-market sampai post-market itu memang mayoritas kewenangan dari BPOM. Oleh karena itulah kita menginginkan adanya penelusuran ini secara terbalik gitu ya. Dari obat yang dipastikan dulu daftarnya yang memang mengandung zat kimia, yang memang menjadi bahan konsumsi dari para korban. Kemudian dari situ ditelusur supply bahan bakunya dari mana, proses industrinya seperti apa. Selama ini kan BPOM fokus pada industri yang memang sangat ketat sebenarnya. Mulai dari praklinik sampai clinical trial level 4, itu sebenarnya sangat ketat sekali. Level toleransinya itu 99,99% itu harusnya itu diyakinkan. Toleransinya hanya 0,00 sekian persen. Obat itu dalam arti khasiat keamanan dan mutunya itu ditolerir. Tapi intinya sangat ketat sekali. Nah, kalau ada tanda kutip seperti ini kan berarti ada kecolongan. Apakah kecolongan ini pada post market atau tidak? Nah, kalau pada post market berarti ada pendekatan pidana yang bisa dilakukan karena tidak sesuai dengan regulasi dan protokol dari Mas Hermawan, BPOM. kita lihat kan BPOM mau mempidanakan dua perusahaan farmasi. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah farmasinya yang bersalah atau sebetulnya BPOM lah yang harusnya sebelum dipasarkan beredarnya obat ini harusnya menjalankan fungsi pengawasan. Jadi sebetulnya ini yang salah yang mana? Kenapa BPOM yang seharusnya kita tahu mengawasi tapi malah mau mempidanakan dua perusahaan farmasi? Nah, ini kan berdasarkan level toleransi ya terhadap protokol kesehatan dan kandungan tadi zat yang ditemukan pada sampel obat-obatan. Jadi begitu ditemukan pada sampel obat-obatan dan diketahui merek dan juga produsennya, maka dari situ BPOM bergerak atas kadar dan level toleransi dari kandungannya. Dan ini berhubungan dengan pidana, tetapi ini kasus yang terpisah dari kasus utama menurut saya. Kasus utama kita adalah penyelamatan jiwa, perlindungan terhadap kesehatan, dan juga menghindari korban berikutnya. Maka cara terbaik rescue-nya itu penyelamatan nyawa. Pemerintah juga sekarang mengimpor obat antidotum dan juga adanya upaya secara signifikan untuk menjaring ya. Ini poinnya, harus menjaring dengan cepat. Kami melihat Mbak Zilvia ini fenomena gunung es juga, iceberg fenomena, karena ini kejadian yang bisa jadi lebih besar dari temuan kasus yang mungkin sekitar 241 sekarang dengan fatality 57%. 133 anak kita yang menderita ini meninggal dunia. Maka itulah kami dorong sejak pekan yang lalu, ini seharusnya sudah ditetapkan sebagai KLB supaya masyarakat tidak
khawatir kalau memang terjadi perawatan kemudian akhirnya tindakan lanjutan atas Baik. ini. Dan Kita jangan langsung lupa bertanya ke bahwa Pak kejadian Syahril. ini sudah di 26 provinsi. Soal KLB ini kita langsung tanyakan ya Mas Hermawan ya, karena per hari ini total kasus 245 di 26 provinsi, dari jumlah tersebut 141 orang meninggal atau 57,6%. Pak Syahril, apakah ini sudah memenuhi syarat sebetulnya untuk ditetapkan KLB? Ya, terima kasih. Jadi masalah KLB, sebetulnya begitu kejadian kita sudah melakukan langkah-langkah KLB yang sudah kita terapkan mulai dari koordinasi ke seluruh bawah, pusat dan daerah, kemudian kepada seluruh profesi dan rumah sakit. Kemudian melakukan langkah-langkah penelitian bersama peneliti-peneliti, kemudian juga melakukan surveillance yang sudah sangat luar biasa, mendatangi semua pasien-pasien itu sekaligus pendatangan obat. Nah, langkah-langkah ini adalah sebetulnya langkah-langkah yang ada di dalam bagaimana kita harus bersikap di keadaan darurat ini, masalah KLB ini. Nah, tentu saja masalah KLB secara de jure, mudah-mudahan ini nanti kita akan sampaikan dan bisa kita realisasikan. Tetapi ingat, semua yang kita sudah lakukan ya Pak Hermawan ya, itu sudah langkah-langkah KLB yang sudah sangat luar biasa, termasuk IAKMI, kemudian epidemiologi sudah kita libatkan semua untuk mengurai permasalahan nasional ini. Oke, baik. Pak Syahril, terakhir, ada kesan di masyarakat bahwa Kemenkes, BPOM, dan industri farmasi sekarang saling lempar kesalahan menghadapi kasus gagal ginjal akut ini. Siapa sebetulnya pihak yang paling bertanggung jawab, Pak? Sebetulnya semuanya harus bertanggung jawab ya, karena ini kan bagian dari tanggung jawab kita secara proporsional. Nah, nanti kita lihat sejauh mana banyak Kementerian Kesehatan, Badan POM maupun industri. Yang penting saya setuju dengan Pak Hermawan tadi, sekarang kita adalah langkah untuk penyelamatan, menambah kasus, ya, menurunkan kasus yang ada dengan cara menghentikan obat, sekaligus edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam minum obat. Yang kedua, memberikan pengobatan kepada pasien yang sedang dirawat dengan antidotum tadi. Nah, untuk berikutnya ini adalah ranah-ranah yang memang sebagai ikutan dan harus dilakukan untuk penegakan hukum. Saya kira ini ranahnya bagian hukum. Baik. Oke, baik. Kalau begitu kita fokus terhadap penanganan pasien, tapi selain itu juga harus fokus untuk memperbaiki diri ya. Terima kasih Pak Syahril dan juga Mas Hermawan telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.